Selamat pagi, selamat bertemu kembali di acara Sarapan Rohani, Sarapan untuk Hati. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan yang akan saya bawakan hari ini berjudul Matamu adalah pelita tubuhmu. Mari kita bersama-sama membaca ayat di dalam Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca ayat ini dan kita tahu bahwa banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari ayat yang kita baca barusan. Namun, kita mau melihat dari sisi apa yang kita lihat adalah apa yang akan mempengaruhi kita. Kita semua tahu bahwa Tuhan memberi kita mata untuk kita dapat melihat sesuatu, lalu menilainya, kemudian kita bisa membuat keputusan. Hal ini sudah dikatakan sejak lama, sejak awal manusia dijadikan. Di Kejadian 2, di situ ada sebuah peristiwa di mana Tuhan membawa binatang-binatang kepada manusia supaya manusia itu bisa melihat binatang-binatang tersebut dan menentukan nama-nama apakah yang cocok untuk mereka. Nah, untuk kita hari-hari ini, hal itu pun berlaku. Kita diberi mata oleh Tuhan supaya kita dapat membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat sesuatu, maka apa yang kita lihat itu akan tersampaikan ke otak. Kemudian hal tersebut jika kita lihat secara berulang-ulang, maka akan membentuk bagaimana cara pandang kita terhadap suatu hal. Kita bisa ingat kejadian tentang COVID yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, banyak sekali media yang mengabarkan tentang pandemi ini. Dan waktu itu juga kita hanya bisa ada di dalam rumah dan biasanya kita menghabiskan waktu di hadapan HP ataupun laptop kita ataupun televisi kita. Dan yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah berita-berita tentang COVID. Dan hampir semuanya setiap hari secara terus-menerus itulah yang kita konsumsi dengan mata kita. Entah itu tentang varian COVID-nya atau tempat-tempat yang terjangkit atau dampaknya. Sehingga apa? Karena hal itulah yang terus kita konsumsi, maka itu membuat kita memiliki pikiran yang mudah khawatir, mudah panik jika terjadi sesuatu. Bahkan setelah pandemi itu berakhir, hal-hal tersebut masih mempengaruhi cara berpikir kita. Hal itu juga terjadi dengan kasus yang berbeda. Kita tahu bahwa sekarang ini mudah sekali bagi kita ketika kita ingin berbelanja sesuatu. Kita tidak perlu keluar rumah. Kita hanya perlu di hadapan HP kita, terus kita pilih barang mana yang mau kita untuk beli. Nah, di situ juga kita perlu hati-hati berwaspada tentang barang apakah yang mau kita lihat atau hal apakah yang mau kita lihat. Kenapa? Karena di situ bisa jadi kita akan tergoda untuk membeli hal-hal yang sebetulnya bukan menjadi prioritas kita. Mungkin waktu itu kita hanya ingin membeli barang A, tapi ternyata ada iklan atau hal-hal lainnya yang menawarkan barang-barang lain. Dan akhirnya ada perasaan yang timbul dalam diri kita, oh sepertinya aku perlu beli ini, perlu beli ini. Padahal itu belum tentu adalah hal yang kita butuhkan. Maka dari itu kita perlu hati-hati ketika kita dihadapkan pada suatu hal, kita perlu dengan bijaksana memilih manakah yang perlu untuk kita lihat, mana juga yang tidak. Hal itu bukan hanya berlaku tentang hal-hal yang bisa kita lihat dari HP, tapi juga tentang hal-hal yang bisa kita lihat secara langsung. Kita juga perlu bijaksana ketika kita mungkin pergi ke supermarket, ke mall, biasanya kita harus belanja bulanan. Nah, di situ juga banyak godaan. Maka dari itu kita perlu waspada karena bisa jadi itu membingungkan kita, mana yang prioritas, mana yang bukan. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa menggunakan mata kita, penglihatan kita secara bijaksana itu adalah hal yang sangat penting. Mari kita mau mengkonsumsi hal-hal yang baik dan benar dengan mata kita. Banyak hal di luar sana yang baik, tapi belum tentu benar.
Dan hanya ada satu hal yang baik dan benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan bukan hanya dengan membaca dan merenungkan firman. Tentu itu yang utama. Tapi sekarang melalui HP kita bisa mendapatkan banyak konten rohani yang itu juga turut membangun kepribadian kita, membangun iman kita. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, mari kita mau untuk mengisi diri kita, pikiran kita dengan melihat hal-hal yang akan membangun iman kita. Kita mau baca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 8. Di sini dikatakan mengenai hal-hal yang seharusnya bisa kita konsumsi untuk memenuhi pikiran kita. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk mengisi pikiran kita, maka itu semua dimulai dari apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat, itulah yang akan mengisi pikiran kita. Seperti yang dikatakan dalam Lukas tadi, jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu juga baik. Karena mata itu adalah pelita, jika kita menggunakannya dengan baik dan benar, maka pelita itu akan menerangi seluruh kehidupan kita. Kita perlu ingat bahwa apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, termasuk mata kita, penglihatan kita, itu harus kita gunakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita benar-benar diingatkan bahwa mata kita adalah pelita bagi hidup kita. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, biar kiranya dapat memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.